Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya semua? Sehat. Nah, alhamdulillah sehat semua ya. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Sudah siap belajar? Siap. Siap. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nak Wilda, coba pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum belajar ada terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi ya. Sebelum itu, anak-anak pernah tidak dibacakan dongeng dengan orang tuanya sebelum tidur? Pernah. Pernah. Nah, hari ini kita akan mencari tahu tentang cerita fiksi. Simak baik-baik ya. Ibu akan tampilkan PPT-nya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, lingkungan tempat tinggal, dan pembelajaran 2. Tentang cerita fiksi, yaitu jenis-jenis cerita fiksi. Dan pembelajarannya diharapkan anak-anak dapat menjelaskan jenis-jenis cerita fiksi dengan benar. Dan anak-anak juga dapat menyebutkan contoh dari setiap jenis cerita fiksi dengan benar. Nah, apa itu cerita fiksi? Nah, cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang berisi cerita karangan berdasarkan angan-angan atau imajinasi dari penulis. Nah, jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama itu ada dongeng ya. Dongeng merupakan cerita fiksi yang bersifat khayalan dan menceritakan hal ajaib yang disampaikan dari mulut ke mulut serta dari generasi ke generasi. Nah, dongeng ada macam-macam. Yang pertama itu ada saga atau sage. Yang kedua itu te. Yang ketiga itu legenda. Yang keempat itu fabel. Yang kelima cerita jenaka. Kita ulas semuanya ya. Yang pertama itu saga atau sage. Nah, sage adalah jenis dongeng yang menjadikan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah sebagai alur cerita. Jadi cerita sage ini yang berkaitan dengan sejarah ya. Contohnya ada dongeng Lutung Kasarung dan Jaka Tingkir. Nah, anak-anak udah pernah dengar belum cerita tentang Lutung Kasarung? Pernah tidak dengar cerita Lutung Kasarung? Pernah, Bu. Ya, nah selanjutnya itu mite. Mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda-benda gaib, dewa-dewi, maupun roh yang dipercayai memiliki kekuatan gaib. Jadi mite itu jenis dongeng yang berkaitan dengan eh, dunia gaib ya. Yang pertama ada Jaka Tarub, dan contoh selanjutnya ada cerita Dewi Sri. Selanjutnya ada legenda. Nah, legenda ini adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, baik itu wilayah, daerah, maupun tempat yang kini dijadikan objek pariwisata. Selain itu juga menceritakan kejadian alam maupun terjadinya suatu benda dengan cerita khayalan yang mengandung keajaiban. Nah, jadi legenda ini adalah dongeng yang berkaitan dengan asal-usul suatu tempat yang ada di Indonesia, misalnya ada Danau Toba. Nah, ini adalah salah satu contoh
asal mula Danau Toba ada ceritanya. Nah, contoh selanjutnya ada Tangkuban Perahu. Selanjutnya itu ada fabel. Nah, fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dengan tingkah laku bermasyarakat seperti manusia. Dalam cerita fabel, para binatang dijadikan sebagai tokoh dalam cerita. Nah, si kancil, contohnya ada juga rubah dan burung bangau. Anak-anak pernah dengar cerita fabel selain si kancil? Pernah tidak? Ada yang pernah baca cerita fabel selain contoh yang Ibu berikan? Pernah, Bu. Oke. Pernah, Nah, Bu. selanjutnya itu ada dongeng jenaka. Nah, dongeng jenaka ini atau dongeng lucu adalah dongeng humor yang menceritakan tentang seorang tokoh. Cerita ini berisikan kecerdikan tokohnya dengan cara yang dapat membuat pembacanya tertawa. Nah, contoh dongeng jenaka ini ada dongeng Abu Nawas dan juga ada dongeng Sikabayan. Nah, dongeng Sikabayan ini sudah banyak sekali ya versi-versi lainnya. Jadi kita tidak asing lagi mendengarnya. Selanjutnya ada cerita fiksi yang bernama novel. Nah, novel ini adalah cerita fiksi yang menceritakan sebagian kisah hidup seseorang. Cerita ini akan menceritakan secara panjang hubungan tokoh dengan penggambaran wataknya. Nah, di dalam novel, alur cerita dibuat dengan pro dan kontra serta memiliki klimaks pada akhir cerita. Sekarang banyak novel, contohnya yaitu ada novel Lima Sekawan, karya Enid Blyton. Yang kedua ada novel Laskar Pelangi yang sudah difilmkan, yang anak-anak mungkin sudah tahu, karya Andre Hirata. Nah, selanjutnya ada cerita pendek. Nah, cerpen atau cerita pendek adalah cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang dan dapat selesai baca dalam sekali buku. Nah, cerpen ini banyak dibuat ya anak-anak, bisa kita temukan di internet, bisa juga kita beli di toko. Nah, setelah penjelasan tadi, anak-anak bisa simpulkan tidak apa saja jenis-jenis cerita fiksi yang Ibu sebutkan tadi. Coba. Ayo coba. Tadi ada cerita fiksi apa saja? Nah, tadi dari penjelasan Ibu, ayo coba siapa bisa. Dongeng tadi ada jenis dongeng apa saja? Ada fabel, Sage. jenaka, Ya, sage, apalagi novel. ada Apa ya? legenda, ya. Pintar. Nah, selain itu ada 3 ciri cerita fiksi tadi, apa saja? Apa tadi 3 jenis cerita fiksi? Novel, Ciri-ciri. cerita pendek, dan dongeng, ya. Itu. Nah, setelah kita menyimpulkan sama-sama, untuk minggu depan, anak-anak mencari salah satu cerita dongeng, dongeng apa saja, boleh itu dongeng fabel, dongeng mite, dongeng sage, atau dongeng legenda, ataupun juga dongeng jenaka, boleh semuanya. Nah, minggu depan masing-masing kalian bawa satu saja buku novel dan nanti ceritakan ke depan masing-masing dongeng yang kalian bawa. Nah, Ibu sudah kirim soal di grup WhatsApp kita. Nanti kalian kerjakan dan kumpulkan pada hari Sabtu. Orang tua kalian saja ya yang kumpulkan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, coba Nawidia pimpin doanya.
Dari pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Sampai jumpa besok hari. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.